mi ko makadai bid'ah angka capakna neraka. Ini yang banyak sekarang. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Nah sebab makadai kullu bid'atin dalalah. Semua yang mengada-ngada itu sesat. Semua yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Ya ko makadai kodenang kana pigau inabita denang kana contohkan inabita. Jangan pernah pakai kacamata. Makadalino bukan, kacamata itu bukan dunia karena dia dipakai membaca Al-Qur'an. Coba. Ini sederhana, Pak. Tidak dia pisahkan, ada cabang pokok ajaran, ada inti pokok ajaran. Cabang pokok ajaran itu pakaian, inti pokoknya menutup aurat dan hiasan. Itu yang islaminya. Tapi kalau tradisinya modelnya apa? Kalau orang Jepang pakai kimono. Kalau kita di Eropa, bagian Eropa pakai jas. Yang penting tatutu aurata itu sudah islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, seluruh hadirin wal hadirat, tamu undangan, hadirin jamaah Maulidin Nabi yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pengurus masjid, para imam dan pegawai syara, Pak Ketua Pembangunan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rilalanna ia kesempatannya angkaki hadere si kira-kira untuk mengenang sekaligus sebagai tanda kesyukuran riangkana wong Allah Ta'ala na pancaji ale malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam situnganna
peringatan maulid engkai ijama itu merupakan tanda kesyukuran. Jadi ta'ala ia jama-jamangnya sebagai tanda kesyukuran. Apa ia tu nabi ta leleme metoh magina leang nomor sidi alena nonroi sinin na malaika si bawa nabi masalawa padahal alena pacapura jaji. Yang kedua, Mario milagi kapere eyaji nabita diringankan siksaannya pada setiap hari Senin. Jadi disitulah mukjizat Rasulullah. Kemudian nabita yang diperingati itu adalah kelahirannya. Dia itu gaga tahu kolino peringati kelahirannya kecuali Rasulullah. Ia kona tahu pandrita wali yang diperingati itu kematiannya. Makanya angka istilah haul. Jadi yasange haul adalah 1 tahun kematian. Jadi tania kelahiran. Ia nabita yang diperingati adalah kelahirannya. Agama maknana itu sebenarnya wasiat. Maka daya nabita tidak pernah mati untuk umatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang datang menziarahi makamku ketika aku wafat, maka pasti dia menziarahiku sebagaimana aku hidup. Dan siapa yang bersalawat kepadaku, nanigi tahu mas salawat lori nabita, maka ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah. Satu yang mengantar salawat itu sampai kepadaku, dan satu yang tinggal di makamku. Dia tu ampai sinin tahu angkai mas salawat lori nabita itu barakak lopo karena pasti sampai salawatnya. Salawat apapun yang penting salawat. Makanya yang kena atau pandrite salawat pokok, istilahnya salawat yang hanya sepotong. Itu tidak pakai sayyidina. Maka demi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kega waktu dipakai sebenarnya banyak, tapi saya tidak mau sampaikan semua. Onronna salah satu dipakai ketika ada gangguan jin, itu bisa dipakai. Yana tuh ampai nareko angka anjing asu ya. Kadete asu mabokka katu biasa makada. Oh, sebenarnya yang dibaca itu cukup. Allahumma sholli ala Muhammad itu pasti diam. Itu dipakai. Jadi itu salawat emak dupa-dupang. Angkato salawat biasa yang kalinga cukup ketika dalam Maulidul Barasanji dalam Mahalul Qiyam katuna baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Adik-adik kita dari pesantren pasti pelajari. Kenapa dia pakai bukan Allahumma sholli? Magina pakai sallallahu itu fi'il madi, bentuk lampau, bukan fi'il mudhari. Padahal salawat itu rata-rata fi'il mudhari, sekarang dan akan datang. Jadi pakai Allahumma sholli. Magitannya Allahumma sholli na pakai. Magina langsung mengatakan sallallahu ala Muhammad itu bentuk lampau. Ia na yasang salawat nur Muhammad. Nasabak de panajaji ale malahiran na nabita nas salawat memang na nabi siba malaikat maka salawat para nabi dan malaikat sebelum jasadnya nabi dilahirkan adalah sallallahu Muhammad. Ini mesti kita bedakan. Jadi maka dia temagi nang kasalawat leleng. Kenapa dia pakai bukan Allahumma sholli? Ia na tu na pakai tau pandrita untuk mempertajam mata batin. Ia kau bicara tasawuf na makada ia na rosalawat na rahasia na sabab ia kau watakalewe tubuh kasara angka nyawa angka ruh idhafi ruhul kadim dengan ruhul haya, kemudian angka rahasia. Ruh itu datangnya dari Allah, napas ini adalah sebenarnya saksinya. Kemudian watakalewe polokotane, tapi rahasia itulah dari nurun Muhammad. Itulah makna kalimat laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya tanya iko Muhammad akatalui na pakoling degaga sewa upakang karilebo nanya tanai. Nabi Adam bersalawat, cuma kadang orang tidak pakai. Makanya itu salawat Nabi Adam ya kok bangi ini pakai.
Ya kumakadai Pak Bang ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Saya baca dalam beberapa kitab itu ternyata berbeda. Angkat baca marhaban bika ya habibi, angkat baca marhaban bi zikrillahi ta'ala, angkat baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu ada 3 versi. Kegi meta pake. Iya kumakadai Pak Bange asyhadu an la ilaha illallah tapasi tumpui dua kanukuindo limata napati mo ukuingata tabacai marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah, kemudian usapkan ke mata 3 kali. Nabi dalam hadis mengatakan, siapa yang ketika disebut namaku dalam azan kemudian membaca doa ini, maka dia tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Jadi kociaki maka kacamata ya rota pakai. Tapalah nih. Kalau tidak hafal itu pakai yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Tapalah miro. Kalau hafal alhamdulillah. Nabi katakan begini, siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali atau 7 kali, itu dalam hadis 7 atau 3. Nabi dahulukan 3 kali dia baca atau 7 kali di waktu pagi dan petang. Ele si bawa reweng, maka dia nabita Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Ini ilmu Pak. Jadi nigi baca ya akatallu atau akapitu koele si bawa korewengi, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya sehingga dia merasa tenang dan tidak pernah merasa susah. Kenapa ulama masalah besar dia hadapi tapi dia hanya tenang, kadang senyum, karena memang Allah mengkoneksikan kalbunya dengan angin dari surga. Mega tu tahu cede-cede masusah, cede-cede macai, cede-cede masumpah pape nadina, cede-cede codok. Kenapa? Karena dia tidak membuka jalur kalbunya dengan surga. Yana tu nak kada tahu pandrita patamaiwi anginna suruga atimmu. Kayak kena masuk. Baca kalimat ini. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Salasa marrat akati katalu, atau bisa dibaca 7 kali kata Nabi. Saya yang saya amalkan pribadi itu 7 kali. Karena itu angka 7 itu ada hikmahnya. Sebenarnya saya tidak mau buka ilmu hikmah. Saya kemarin dapat 1 kitab, ini sangat luar biasa Pak. Itu dalam kitab Kansun Najah was Surur yang ditulis oleh Imam Abdul Hamid Al-Qudsi, Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini diangkat sebagai guru besar di Makkatul Mukarramah. 9 tahun di Mesir, 11 tahun di Syria. Kemudian masuk ke Mekah 13 tahun. Kemudian ke Jawa 9 tahun. Masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Baru kembali ke Jawa. Kenapa orang tua dulu kita itu banyak tahu ilmu hikmah? Karena masternya ilmu hikmah pernah datang ke Sulawesi Selatan. Itu mengajar kepada ulama kita. Yana tu ampai tomatot tariolo megalat dapat disengang napahang, padahal sekarang orang tidak temukan. Mega tau pandrita makoko adena runtui, mega ustaz dena lolongan ngiro magai, karena yang pernah mengajar adalah ilmu hikmah paling tinggi yang menemukan adalah Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Beliau ini menulis 1838 kitab. Bayangkan itu, si sabbu arwa ratuna taluplo ruwa kita noki, kemudian baru meninggal. Ini ulama besar. Termasuk tadi salah satu kitabnya Kansun Najah was Surur. Iya na kita ahasi biasa tangkalinga angka istilah capuraba. Itu capuraba hari Rabu terakhir di setiap bulan. Padahal sebenarnya itu keliru. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar, bukan semua bulan.
Jadi capana ulas safar arabapa capurang. Itu dia tulis itu. Bahwa Allah menurunkan 320.000 bala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Iya na tu nakadate majayo la mapak boting, majayon roi mapamula nareko capu rabai. Nah sebab magai Allah menurunkan 320.000 bala, tapi itu hanya di bulan Safar. Bukan semua bulan. Cuma kemungkinan tomatot tariolo denu lema pelai, maka daulah siaga sehingga dia pukul rata. Pokoknya semua Rabu terakhir. Nah, ini yang jadi masalah. Itu penting saya sampaikan. Makanya lalan nasi taung itu turun bala di situ, dan itu dia tulis dalam kitabnya. Saya juga pernah kenal istilah pemali. Dewi sangi tahu baru na pakai dah. Kalimat pemali itu adalah kalimat pengganti bid'ah, kafir, murtad, musyrik. Itu penggantinya. Jadi dia nak kada bid'ah, tapi apa yang dia pakai? Pemali. Coba. Karena istilah pemali itu mengandung 3 unsur. Bisa dia haram, bisa dia makruh, bisa dia mendatangkan mudarat. Aga nasang pemali sandre oko daun pintu tahu? Tidak boleh sandar di daun pintu. Kenapa? Coba buka kitab Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Hadis Nabi, hadis sahih. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki selama 40 hari. Salah satu dari 8 itu adalah bersandar di daun pintu. Itu hadis. Dan itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari adalah kenapa dikenal dengan Hadratus Syekh? Karena dia hafal kutubus sittah. Coba, kurang lebih anna ratuna hadisa napala, sehingga dia bisa memilih mana hadis yang sahih, mana yang lemah. Bayangkan di luar kepala 600.000 hadis Nabi dia hafal. Sehingga naukio kilalana kita. Nah, itu sebenarnya kitab ini dipelajari di madrasah ibtidaiyah. Itu Akhlaqul Libanin, bab terakhir, 8 perbuatan kapamu pigaui patapula sona itolak dalem. Itu hadis. Yang pertama bersandar di daun pintu, yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar, yang ketiga menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap, matangangi pakai baju jenis lulukang, kadangkala cangkiri iluluka pakai dastarta. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu hadis Nabi, Pak. Banyak perempuan yang kena. Ya. Istilahnya tomatotariolo pemali. Kemudian saya juga pernah dengar, ini banyak pemali ipak beni sesae seliwa bola. Itu ada dalam kitab Iyana. Siapa yang simpan cuciannya di luar rumah dan bermalam, maka jangan dia menggunakan pakaian itu kecuali dia mencuci kembali, karena di situ jin sudah bermalam dan itulah sumber datangnya penyakit. Coba, itu hadis. Coba. Makanya tomatot teriolo istilah pemali na pakai nasabak denis sangi makada haram, makruh atau bagaimana. Jadi makada bami pemali nasabak dena tersinggut teko makada pemali. Ya miko makada bid'ah angka capana neraka. Ini yang banyak sekarang. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Nasabak makada kullu bid'atin dalalah. Semua yang mengada-ngada itu sesat. Semua yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Ya kau makade kodenang kena pigau inabita denang kena contohkan inabita. Jangan pernah pakai kacamata. Makadalino bukan, kacamata itu bukan dunia, karena dia dipakai membaca Al-Quran. Coba. Ini sederhana, Pak. Tidak dia pisahkan, ada cabang pokok ajaran, ada inti pokok ajaran. Cabang pokok ajaran itu pakaian, inti pokoknya menutup aurat dan hiasan, itu yang islaminya. Tapi kalau tradisinya modelnya apa? Kalau orang Jepang pakai kimono,
Kalau kita di Eropa, bagian Eropa pakai jas. Yang penting tak tutui aurata, itu sudah Islami. Itu penting ditahu. Itulah inti pokok ajaran. Songkok ini bukan ajaran Rasulullah. Ya songkok pakai. Ya kau kata maka ada songkok pakaian Islam, itu keliru. Nah sebab songkok ini Soekarno yang perkenalkan. Makanya ditulis songkok nasional. Di zaman Soeharto, nareko angka menteri ilanti mau Kristen mau Protestan tetap harus pakai songkok hitam. Harus, karena dia pakaian tradisi budaya di Indonesia. Soekarno yang perkenalkan. Masuk ke pesantren dirubah namanya, tanya songkok agak kofiah. Bendanya tetap sama tapi dirubah namanya, penutup kepala. Magai dalam agama dibolehkan menggunakan penutup kepala supaya rambut tidak turun ke jidat pada saat kita sujud. Imam Asy-Syafi'i dalam fikihnya mengatakan 3 halai rambut telu lampa mi ulua no okolin roe pada saat kita sujud dalam sholat menjadi pelapis bagi laki-laki bukan perempuan. Bagi laki-laki maka makruh hukumnya pakai songkok, tapi ya kau tahu gondolo aja tak songkok. Maka keliru yang mengatakan ya nang kata masam pajak dena songkok maka roi sampajana, itu keliru. Itu harus ditahu fungsinya. Kalau perempuan 1 lembar rambutnya kelihatan, itu mutlak batal sholatnya. Bukan karena menghalangi, tapi rambut wanita adalah aurat. Dan syarat sahnya sholat menutup aurat. Kayaknya hati-hati ibu-ibu. Ini yang bahaya. Kayaknya kalau saya tidak mau bahas fikih. Kalau fikih itu agak berat. Kajian agama saya mengatakan kenapa berat, karena di situ khilafiyah banyak. Saya dipanggil untuk berikan hikmah maulid. Intinya begini. Saya kembali tadi, sholawat dibaca supaya tidak buta. Kalau tidak mampu pakai itu tadi, pakai yang kedua. Pada saat berwudu, ya komak jenneki, pada saat membasuh muka, tabuka imatatta, jangan ditutup. Jadi ya komak jenneki, komak julumatai, aja tatutu imatatta, biarkan dia tersentuh air, maka mata itu akan terjaga terus. Dia mau bersabuta. Ya kau dia tu pakai ya roh, pakai yang ketiga. Ya kau mengaji ki, tiba pada ayat innallaha samiun basir. Nadapi ya royae, tatandra ika 2 ibu jari, pakai ndok 5 tak, tatandra ya royak kukurangi. Kemudian angkat, masukkan ke langit-langit. Kemudian letakkan di kedua mata. Baru baca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Kemudian terus ke belakang, baru tindis. Ia komak dengo iko tatandra ido cilita. Kemudian baca salawat 1 kali. Agak hikmana, maka diurut tesebisri. Tidak akan buta matanya dan tidak akan tuli, dia akan meninggal. Dena baru perengkalingai si bapak kita. Itu barakahnya itu Pak Bu. Dan itulah yang diamalkan oleh para ulama kita sehingga pendengarannya kuat. Cuma kadang-kala di ko mengaji ki nadena namana saya baca korangnya melini kacamata, itu keliru. Kodena mana satita korangnya berdoa kepada Allah sholat sunnah hajat 2 rakaat kemudian minta kepada Allah, ya Allah sempurnakan penglihatanku kembali untuk membaca Al-Qur'anmu tanpa alat. Itulah yang dilakukan para ulama kita sehingga dia tidak pakai kacamata. Yo puidi langsung praktis nah. Insya Allah dikembalikan itu. Tapalak mero toh? Tapalak niro. Ini yang paling pendek. Makanya ini sebenarnya masih tataran salawat kepada Nabi. Kalau Sahih Bukhari, Muslim, salawat yang paling afdal kata Nabi, yang itu salawat pada tahiyat terakhir dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu salawat yang paling sempurna kata Nabi.
Tapi apakah salawat yang lain dilarang? Tidak. Karena engkau sahabat Nabi tak baca salawat, kemudian Nabi mengatakan engkau diampuni karena engkau membaca itu. Ini penting. Makanya salawat itu banyak, Bu. Kalau ada, termasuk tadi yang saya baca, salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat untuk penyembuhan. Ini kadangkala saya dalam kitab Qawaidul Basmalah fit Tasawuf wal Hikmah itu ada dijelaskan oleh ulama kita apa kaidah-kaidah termasuk basmalah dengan solawat ini. Sebenarnya itu bismillah ada 27 basmalah. Jadi 20 itu bismillah. Salawat itu ribuan karena banyak ulama yang menemukan salawat dengan mimpi ketemu Rasulullah. Termasuk Sintud Durar itu kan sebenarnya salawat. Jadi ada satu ulama itu yang mimpi ketemu Nabi. Kemudian dia menghadapkan kepada Rasulullah, saya menulis satu syair untukmu ya Rasulullah. Kemudian setelah dia baca, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dan dia minta izin untuk menulisnya. Sehingga lahirlah buku Simtud Durar itu. Jadi ini penting. Ya dia tuh tahu pandrita ya Pak, beda. Sekarang orang melemahkan hadis hanya karena pembacaan. Ulama dulu melemahkan hadis karena mimpi ketemu Nabi. Itu beda. Makanya Hujjatul Islam Imamul Ghazali agak nasang. Ketika muridnya bertanya, wahai Imam, saya menemukan hadis di dalam kitabmu, itu ada hadis yang saya tidak pernah baca dan temukan di ulama yang lain. Angka hadisa oko kita Ihya Ulumuddin, itu tidak ada di kitab lain. Ulama lain tidak pernah sebutkan. Aganas Imamul Ghazali, saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Rasulullah. Lebih 200 hadis ukilala kitab Ihya Ulumuddin, berarti 200 kali lebih Imam Asy-Syafi'i, Imam Ghazali mimpi ketemu Rasulullah, kemudian jadi kitabnya Ihya Ulumuddin, sehingga dianggap itu kitab tasawuf monumental. Dena kada melemah, kodena pura nasiruntu nabita secara mimpi, melalui mimpi, walaupun ketemu secara kasat itu ulama iya kan, dan banyak yang mengalami itu. Yaitu ampai Bapak Ibu sekalian, tahu pandrita riole ulama tongang magai malamu pahanna makanja ahlakna dekat dengan Allah. Tapi yang sekarang tanyana tahu pandrita mega agak pale tahu magala manima pengewang. Iya, mereka makoko magala mapasalah, cede-cede bid'ah, cede-cede musyrik. Semua amalan kita disalahkan. Ini kan banyak, tapi saya bukan waktunya untuk saya bahas itu. Saya sebenarnya di Sidrap itu sudah lelah. Makanya di Sidrap kita berinisiatif panggil semua pengurus majelis ulama. Ada dari Wahda Islamiyah, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Irsyad, kemudian ada dari Nahdlatul Ulama. Panggil semua, kumpulkan. Setiap 2 kali dalam 1 bulan datang masjid. Kita keluar datang ke masjid bersilaturahmi. Kita beri nama RDPU, Rihla Dakwah Pencerahan Umat. Jadi disuruh orang satu ceramah dari pengurus MUI, kemudian semua jamaah diminta bertanya. Pokoknya apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Dari Wahda naik jawab, dari Muhammadiyah naik jawab, supaya masyarakat tidak bingung. Ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Kalau datang semua penceramah baru dia sampaikan, oh kami matopik makoro, oh kami matopik makoy, angka topik pendapat, sehingga dia tidak mudah mengkafirkan orang. Ini penting. Jadi dan ternyata pengaruhnya luar biasa Pak Bu. Ya biasa kau dia nak bismillah imange, kan dia memacio. Dia nak kunnu imange, dia memacio. Angka tokot kunnu imange, dia memacio. Ini tidak mau jadi makmum. Ada juga kau kunnu imange, dia nak kailimana. Dia berdiri saja begini, padahal dia mengatakan makmuman. Menjadi masalah. Nah, itu makanya dibahas dalam kaidah. Makanya itu pembahasan agama apa?
ada yang kajian Islam, itu kajian hukum. Dari situ lahir mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Ulamanya dipanggil dengan sebutan fuqaha. Itu perbedaan pendapat muncul di situ, tapi tidak masalah. Magai nasabah Allah mengatakan walizalika halakahum makumi matukuri pancaji, tidak satu pendapat. Kajian di atasnya masih ada satu tingkat, agak kajian iman. Ulamanya dipanggil murabbi, mazhabnya ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, disebut dengan ilmu teologi. Tadi dibawa ilmu fikih. Naik lagi satu tingkat di atasnya, namanya kajian ihsan. Mazhabnya juga ada Khalwatiyah, ada Saktari, ada Saksiliyah, kemudian ada Khalwatiyah Samam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Qadiriyah. Itu sebenarnya mazhabnya, ulamanya dipanggil dengan mursyid. Itulah sebenarnya tingkatan-tingkatan kajian agama. Denawat di kajian fikih, lai pertama ku kajian tauhid. Denawat di kajian tauhid, dikasih naik dalam kajian tasawuf. Itu berbeda. Ia namanya rancu mako apa? Pacara bahas fikih na pertama ku tauhid. Sehingga berbeda pendapat pada ko beda seleng. Beda pilihan presiden kayak sudah kafir dengan non muslim. Pilih Prabowo itulah Islami, pilih Jokowi itu kafir. Tapi Prabowo lari ke Jokowi, semua diam. Tamakiro. Nah, sabak kajian fikih, nah pertama ku tauhid. Ndak boleh. Kajian tauhid diturunkan ke fikih, masalah juga, mudah mengkafirkan orang. Inilah yang muncul banyak. Nah, jadi kajian fikih, kajian tauhid, kajian tasawuf. Maka bila Pak Ustaz, dalam ilmu fikih yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan tanpa pelapis, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, keluarnya sesuatu dari dua jalan, itu membatalkan wudu. Dalam tasawuf, berbohong membatalkan wudumu, karena wudumu sudah kotor. Coba, dalam fikih boleh berwudu di dalam WC. Dalam tasawuf mana mungkin tempat kotor kau tempati bersuci. Dalam fikih makruh hukumnya berwudu dalam keadaan tanpa busana atau telanjang. Dalam tasawuf, di mana adabmu di hadapan Allah ketika engkau bersuci. Beda. Ilmu fikih ya komalasai berobat karena tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah. Degaga Pak Burana, dalam tasawuf orang yang sakit berobat itu tidak bersyukur, itu kufur nikmat. Karena Nabi mengatakan sesosiwanni minakan nalasa ummaku si tahu dosana nalaggapong Allah Ta'ala. Makanya dia tidak berobat. Syukuru mikumalasai. Beda tasawuf, beda fikih. Kalau fikih makan di warung yang penting bayar. Kalau tasawuf jangan makan sebelum bayar. Bayar dulu baru makan. Coba, itu beda. Jadi ya kok bicara tasawuf itu berarti adab. Ya kok adab tinggi kedudukannya. Tanya antara halal dengan haram. Tapi apakah pantas atau tidak? Meludah menghadap ke Baitullah itu tidak boleh bagi seorang sufi. Mana mungkin kau menghadap ke tempat ibadahmu kemudian engkau meludah. Coba. Kota tasawuf Nabi bicara teh mentandre itu. Ini yang menjadi masalah. Bahkan angka guruta tidak pernah minum di pesawat. Tidak pernah minum di kendaraan. Apa prinsipnya? Narekolari atau minum pada kau minum kau sambil berjalan. Itu tasawuf. Saya kuncinya begini, kalau orang sudah cinta Pak, ya kau ke anak darah, si pojilada si bakal loloh, maka da bami itu anak darah, ucap calada wita warna kuningnya, denang kena sandal ari di losir untuk candrina. Padahal dia tidak larang, tapi kenapa? Dia tidak suka. Makruh dengan haram bagi ulama sufi itu sama saja. Yang pakai istilah makruh haram itu hanya ulama fikih, tapi dalam tasawuf tidak ada. Pokoknya segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah jangan lakukan.
Yang tidak beradab jangan lakukan. Kalau fikih masih boleh. Oh ini makruh, hanya melanggar sunnah. Oh ini mubah. Itu yang cari-cari hukum, itu fikih. Gitu. Ini nih yang makanya ulama sufi itu tidak menyalahkan orang. Dia cuma tunduk, mudah-mudahan ya Allah ini tidak keliru. Makom itu. Seperti Habib Lutfi bin Yahya, pernah kita temukan menyalahkan orang. Itu tawaduk sekali orangnya. Guru Habib wa Makkah, mursyid tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari. Itu sangat sejuk ketika dia ceramah. Guru Haji Abdurrahman Ambodale almarhum Al-Maghfurlah. Itu luar biasa beliau. Itu ulama. Ini itu menjadi panutan kita. Tapi mereka tahu paharang itu, ilmu tasawuf itu tidak ada, bid'ah. Padahal Nabi ke Gua Hira sebelum menerima wahyu, apa yang dilakukan? Dia mengasingkan diri untuk lepas dari kehidupan dunia. Hanya fokus menenangkan diri, baru Jibril bisa datang kepadanya. Coba. Ini penting Pak. Makanya aja madari katia makadah. Aja mu pasale kode pemuda api. Imam Ghazali mengatakan jangan mengatakan tidak ada dalilnya kalau kau belum hafal 600.000 hadis Nabi. Kalau kau sudah hafal 600.000 hadis Nabi, baru kau bisa bicara mengatakan tidak ada dalil. Kenapa? Karena kau sudah hafal semua dalil. Tapi ya kusiratu bisa bu hadis semua pelak maka dia hadis aja muka pau-pau. Iya, itu sederhana toh. Ya kau nggak tahu pak maka dia dalilina, tanai kada siaga nih hadis semua pelak. Ini yang banyak. Makanya penting. Jadi sekarang kan muncul banyak paham. Sidrap itu yang besar sekali. Nah, kemudian saya lanjut. Iya rositonganna nabita angka istilah dalam tasawuf. Alena pamularri hakiki pacapurang iri lahirangi. Jadi ya pancaji pertama nuru Muhammad. Imonri mani alemal lahiran na nabita pancaji. Iya tu ampai alena pamularri hakiki pacapurang iri lahirangi. Makanya Nabi Adam itu bersalawat. Nah sebab dia melihat nuru Muhammad itu. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Padahal Nabi itu belum jadi secara lahiriah. Makanya yang pertama itu adalah Nur Muhammad. Ayatnya mana? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu ayatnya. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Imunri kita, imunri korangnya. Taurat di belakang. Yang pertama adalah Nurun Muhammad. Itu ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang ayat Nurun Muhammad. Makanya ada 7 mukjizat kelahiran Nabi itu. Jadi Nabi tajaji angkat itu mukjizat dan tidak dialami oleh yang lain, hanya Rasulullah. Yang pertama, pintu langit semua tertutup sehingga jin itu tidak bisa mencuri informasi. Dia starikuna sam'ah, itu dalam kitab. Jadi dia nulis menre eminau informasi. Itu yang dipakai tukang tanun, yang itu pakai sanroe, yang itu pakai pak hipnotis, itu ilmunya semua. Jin yang mencuri informasi kemudian dikejar oleh malaikat. Tapi pada saat Rasulullah lahir, semua pintu langit ditutup. Kemudian yang kedua, api di benua Faris, onron atau wemas sompa, masyarakat Majusi itu padam. Padahal itu 7 api, 1 di tengahnya. Itu tidak pernah padam. Namo magalada na bosie, namo magalada na anginge, dan yang kenapat deh. Tapi pas Rasulullah lahir, maka api itu padam selama 7 hari. Simaknya. Mudah-mudahan kita hafal. Saya pelajari sama guru Senur itu di Biren, di Aceh. Itu 10 tahun lebih yang lalu. Begini. Maka dia guru ada mukjizat ketiga, pojok Ka'bah, 4 sudut Ka'bah itu mengeluarkan suara. Dan itu diakui oleh para orang-orang Yahudi pada waktu itu. Wattunna jaji nabita angka sakda masuk ke sudut na Ka'bah. Sakda nang kalinga tahu tapi degaga tahu mak bicara. Suara itulah yang lahir bersama Rasulullah. Angka tupat tepun atau pandritayriolo. Sapai ayak si jajiangan na nabita. Magai
ia kolete bola bari tau wenanya tu na baca namona tunu api bolana detonan ri api. Itulah yang dipakai guru Teke Halil Bangkalan. Akatalui na tunu balandai bolana dena kanan ri api. Tadang api aku pangatai dena makan re. Magai karena itu yang dibaca menurut ulama kita, itu yang dibaca pada saat mendirikan pondoknya. Tengerang ya. Di pojok pertama kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul. Saya tidak lanjutkan itu. Itu rahasia. Makanya orang tua dulu narekolete bola bari bang ampak sudut rumah. Maka garoko baru. Bang ko sudut na boleh. Sebenarnya asan itu hanya untuk menutupi ayat itu. Apa iya ko nabaca ya roya enaku tanate maka dari baca. Iya ko bangi den aku tanah tahu. Nasubui pak disangan nah. Tapi mega tau batonga manidena na pahang. Itu dijelaskan oleh para ulama. Itu di pojok kanan pertama kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Di pojok ketiga la kada ja'akum. Kemudian keempat ya Rasul kemudian masuk ke tengah salat sunah hajat 2 rakaat. Baca alam nasrah 1 kali, alam tarakai 1 kali. Baru baca ayat kursi tepat ceneri bolata. Maka de guruta ia tu bola denen reki panga detonan re api. Itulah yang dipakai ulama dulu. Apalah nih? Dapat apa lagi? Kalau tidak hafal saya ambil 1 ayat khusus yang di sini. Laqad ja'akum 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat 128 129 surah ke-9. Dalam tafsir As-Sawi, ada itu tafsir kecil yang 1300 halaman. Itu tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan begini. Siapa yang membaca, ini berdasarkan hadis Nabi dari Imam Daruqutni. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah di waktu pagi dan petang. Makanya ada yang baca sesudah sholat subuh. Angkat baca pura asara, angkat tok baca pura mengeribi. Karena petang itu areweng. Ya kumakadaki areweng ya na pura asara areweng itu. Sampai sebelum masuk waktu isya. Makanya tidak usah permasalahkan. Angkat mau tahu baca sudah asar, benar karena itu petang. Baca sudah maghrib juga benar karena itu juga petang. Teman itu. Jadi 2 tuan rona. Kalau kita buka dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra, baca sesudah sholat maghrib. Baca sudah sholat maghrib. Tapi kalau kita baca di kitab yang lain, itu mengatakan baca, makna Nabi sholawatin Nabi itu mengatakan baca sesudah sholat asar. Dia kuyak keke baca, yang penting arevesi baele. Akasyaga 7 kali. Aga barakana. Tidak akan mati orang itu selama dia masih bisa membacanya di waktu maghrib. Ya natu na latay papalampe sunga. Ya kung kataw malampe umuro na ko kampot tanah-tanay. Aga amalan. Biasanya 3. Yang pertama pada saat Idul Kurban. Sebelum nagiri imangi karobay, sapi karobana, napalin na tu imangi pisono kuyawana alon na sapingi melo igere. Ia panalay na rekupure na baca, napanapenre, napalin na. Pada saat itu kita berdoa. Puang, tapalamperi umuro ko tasempuyang adale kudapi makaroba tau piamang. Maka de guruta ya kode to panamiti darane to lokolo imu ilaw doang ko ripong alatal ko mages sa episoy yolo ilattu ya tunay mitina silattu kang ipahalana karobam. Yaitu 2 papelampe sunga. Yang kedua, sujud terakhir rakaat terakhir pada tarwi terakhir. Sujud pacapurang yung ko tarawih pacapurangnya. Tilaw yung korotadapi tarawih pamulangnya to piamang. Itu 2 papelampe sunga. Yang ketiga, laqad ja'akum. Ang kamu pacidi tapi dia wapak gurongero. Ya mital lu namuya megatoni.
Ya. Sebenarnya laqad ja'akum itu magi baca kapitu. Engkau baca kasera. Saya dapat di kitab lain ada yang bahas 9 kali. Guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura itu 9 kali. Guru tak Haji Muhammad Tahir Imam Lapeu itu 9 kali. Kenapa diajarkan 9 kali? Itu dah ada rahasia khusus. Nareko angka anak-anak tabatala dah baca 9 kali. Dia nulek bali-bali tomatonna. Itu berakal. Bacalah laqad ja'akum 9 kali. Guru-guru di madrasah, di pondok pesantren baca 9 kali supaya murid tidak nakal. Nah itu. Jadi itu barakan. Sebenarnya kan ada juga itu mandi 9. Aja no Pak Gurungnya di Osera. Ini cukup laqad ja'akum yang langsung ada ayatnya. Kasih matu maka ada bid'ah. Karena itu mandinya para wali di hari Jumat. Jadi cukup pakai saja 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ya bawa nata baca kapitu koele. Ko pure masam paja subuh ta baca kapitu. Dena kanna ki petan na kolino. Fitnah dunia tidak kena. Yang kedua dena kanna ki musibah tiba-tiba. 70 bala yang akan menimpa itu diangkat ke langit. Kemudian yang ketiga dia akan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang keempat yaitu tawe toli masagena papenadina dimudahkan urusannya. Kemudian yang kelima dia akan dituntun oleh Nabi masuk ke dalam surga. Yang keenam dia akan minum di telaga Rasulullah sepuasnya. Kemudian yang ketujuh dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu janji Nabi kepada umatnya yang membaca. Angka tu istilana, angka makada 2 ayat yang hilang. Itulah laqad ja'akum yang dimaksud. Ya kok makada simakna atau pandrite, berarti itu juga yang dimaksud. Cuma beda penyebutannya ketika ulama menyebut. Angka makada simakna atau pandrite, angka makada 2 ayat yang hilang itu sama. Jadi ini penting. Makanya ya naro tak amalkan. Kode gaga tapla cukup laqad ja'akum. Gitu. Ini laqad ja'akum luar biasa Pak Bu. Tapla ya Robo. Nah. Tapi yang paling bagus komeki baca laqad ja'akum, baca di sholat duha. Tak baca kau sampai sunnah duha. Inilah laqad ja'akum. Baca 7 kali dalam sholat sunnah duha di rakaat pertama. Ayat kursi 3 kali rakaat pertama, rakaat keduanya baca laqad ja'akum ini 7 kali. Di 2 rakaat pertama sholat sunnah duha. Itu. Makanya kalau kita buka dalam kitab Hasinatul Asrar itu kan beda. Kadang-kala kan itu ada hadis. Saya sempat kemarin cari di mana dalilnya ini. Siapa ulama yang menyampaikan? Kan ada hadis begini. Imam Al-Jaisi itu menyampaikan begini. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih besar daripada dunia dan isinya pahalanya. Itu berdasarkan hadis Nabi, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi ini hadis tidak stop di situ. Ternyata dalam kitab Hasinah itu disampaikan begini. Siapa yang membaca pada rakaat pertama Al-Kafirun 3 kali, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Iyana tu nakada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Narekuya yala pangupu Jadi tidak sembarang surahnya. Ya kumas sampaja sunnah subuh ki ya rotala pangupu. Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua. Pada kumas sidakka ki ulawa pada Raja Nalino. Itu ada dalam kitab Nanjul Balaga Imam Ali. Nah, ini penting. Makanya beda toh? Beda. Dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, Alam Tara Kaifa pada rakaat kedua, pada sholat sunat sebelum subuh, maka dia tidak mati hingga masuk waktu maghrib. Oke, kami terpakai. Papelampe sungai atau timbangannya besar. Ada ulama gabungkan. Rakaat pertama baca Alam Nasrah 1 kali, baru baca Al-Kafirun 3 kali. Rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa 1 kali, baru baca Al-Ikhlas 3 kali supaya kau dapat 2-2. Itu dijadikan wirid. Kayak kami terjamah ini bawah
Maka ya dia pun ya rupake Pak Ustaz, inna ataina minakulu Allahu, silahkan. Dia ubaca surana Pak Ustaz, dia mereka kutu. Ya, tidak baca surah dalam sholat tetap sah. Karena bacaan surah cuma sunnah. Cuma dia ini dito maka dan nigi Thomas sampajang, dia baca surah, salah sampajang tidak. Maka dami rogi, tapi aja tak ada dia mereka. Makanya banyak guru agama itu yang keliru. Sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Anaknya tidak sholat sunat. Kenapa? Tidak apa-apa. Itu keliru Pak. Mestinya sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Bukan tidak apa-apa. Nasabah angka pahala yang dibuang. Kan rugi toh? Rugi. Bukan tidak apa-apa. Wajib dikerjakan apa-apa, ditinggalkan berdosa. Cocok nih. Sunnah dikerjakan apa-apa, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini yang kadang keliru. Sejana macaramah. Sudah hampir 2 jam ya. Saya mau maaf karena ada acara di perbatasan Bone. Jadi saya harus tepat waktu ya. Harus jam 2 harus saya tinggalkan tempat masjid ini. Jadi kemudian saya lanjut. Jadi ini kan sholat. Makanya namun itu sampai sunat duha ya Pak. Dek tahu apa ada? Dikerjakan 2 di awal waktu, kemudian 4 di akhir waktu, itu beda. Dengan dikerjakan langsung 4 baru diambil 2 terakhir, itu beda. Itu tidak sama. Saya sudah buka hadis-hadisnya. Saya punya kitab, itu kitab hadis, itu yang paling lengkap. Itu dalam ensiklopedia hadis Nabi. 600.000 hadis di dalam. Saya khatam 3 kali itu baca berulang-ulang. Sampai orang mengatakan ada hadis lama, ada, saya baca itu. Dan ternyata hadis tentang duha itu ada 30 lebih. Ada hadis qudsi 3 yang bicarakan duha. Makanya beda-beda itu Pak. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah duha, maka itu adalah sedekahnya tubuh. 360 potongan tubuh, 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi, itu adalah tanda kesyukuran. Makanya guru tak sampai sunnah duha 2 rakaat Pak Burautu. Sedekahnya tubuh. Jadi aku kata dia sampai sunnah duha termasuk orang yang kufur nikmat. Makanya karena Allah berikan hak pakai tapi dia tidak syukuri. Ya tua tak kali hak pakai bukan hak milik, hak pakai. Alis lurus jangan dikasih bengkok karena hak pakai. Di sini Bu, tidak boleh. Alis bengkok jangan dikasih lurus karena hanya hak pakai, bukan hak milik. Baju hak milik silahkan model sedemikian rupa. Alis jangan ikut di model. Banyak perempuan lurus dia kasih bengkok naik ke atas. Itu tidak boleh karena yang memberikan itu marah. Maka daupin rangammu aja merubai. Tidak ada milik kita toh. Telinga ada tapi kadang pendengaran hilang. Mata masih ada melotot tapi kadang pandangan sudah kabur. Itu karena hak pakai bukan hak milik. Syukur itu. Kapu makunroi kelu pelekumenre. Nah, ini jadi masalah. Tapi itu kagak kok toh. Alhamdulillah. Ini hati-hati ya Bu. 2 rakaat. Di hadis yang lain masih 2 rakaat. Nabi mengatakan, siapa yang sholat sunnah duha 2 rakaat di waktu pagi, kelak di hari kemudian dia tidak ingin menukarnya dengan 1 ibadah umrah sempurna. Jadi mas sampaja sunnah duha mi 2 rakaat, ya kok sorimon rideta melo sele apalang umrah kacicam. Ini 2 rakaat. 4 rakaat beda hadisnya. Nabi mengatakan siapa yang sholat duha 4 rakaat istiqamah, maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba beda. 2 rakaat umrah, sedekahnya tubuh. 4 rakaat tidak miskin. Kalau orang mau kaya baru 2 rakaat duhanya tidak bisa. Karena tidak sampai. Ini penting. 6 rakaat hadis qudsi.
Bukan dari Nabi, langsung dari Allah kepada Nabi, tanpa melalui perantara. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang sholat 6 rakaat di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babud duha. Itu beda. Bukan 4, bukan 2, tapi 6 rakaat. Pisahkan itu. Kalau 8 rakaat, pamaseh, makanya banyak lakukan yang 8 rakaat. Nah sabak nalamanangi Pak Burau tu asogirang pintu surga pamaseh dia lakukan 8. Ulama hadis mengatakan batas maksimal sholat duha jumlah rakaatnya adalah 12 rakaat. Ulama hadis. Ulama fikih mengatakan maksimal 8. Kenapa berbeda ulama hadis dengan ulama fikih? Dalam hadis ada mengatakan siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunat, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana di dalam surga. Ya makanya ya tu tau pandrita madupa-dupa, angka tau pandrita patah saupu, angka pandrita tafsire, angka pandrita fikih, angka pandrita hadisa, angka pandrita hikmah. Saya pernah pelajari ilmu hikmah di Kediri, Pak. Itu jalan kaki di atas air. Dena labuh. Jadi engkau tu puasa ipigau 70 hari dan tidak makan makanan yang bernyawa dengan sikir tertentu. Tidak boleh memotong rambut. Makanya banyak orang Jawa itu yang gondrong. Itu gondrong hizib namanya. Itu nanti baca 1000 kali surah Yasin baru bisa potong rambutnya. Ada yang sampai 4000 kali baru bisa potong rambut. Itu ilmu hikmah. Itu berjalan di atas air tidak tenggelam. Saya dites 4 kali selalu tenggelam. Makanya saya pulang. Tidak bisa lolos. Makanya ada orang itu tidak makan ikan, tidak makan, hanya kadang telur dia makan nasi putih, itu ada. Kenapa? Karena itu ada puasanya. Itu ilmu hikmah. Ustaz Danu itu ilmu hikmah. Bisa mengobati jarak jauh dengan menggunakan khodam. Tapi kalau mau tahu dia tidak bisa obati, balik celana dalam. Baru telepon dia tidak bisa obati. Karena hipnotis tidak bisa berlaku di situ. Itu ilmu, Pak. Itu. Saya dapat karena saya pernah pelajari. Ini. Ya, makanya ada. Angka mana Pak disengan Pak? Tasawuf beda. Kalau sufi bicara jangan sembarang. Karena dia pakai simple, kalimat simple. Ya kodemis sengi hakikina aja mujamu. Makur biasa. Tapi mega tahu dia na tasawufu nang kalinga mitay na palektei na semakadaru tumbal lalin rom de kamu lolong ako de misang isa na sampajang. Padahal alena dito nisang. Kan banyak toh. Makaliguro ta kalisiden reng almarhum. Iya ko angka tahu makadaru tumbal lalin rom de kamu lolongang rata-rata tahu mak bicara make itu tahu dia na sampajang. Itay tahu dia na sampajang. Sama iya ko tahu makanja pahana dina pudang itay makotu. Kecuali mapangewangi nama dina pudang. Iya, itu. Tapi makanya guru takali si dendreng, iya ko ya nade wala ripana. Iya ko makanya makadaro tumbal lalin rom de kamu lolongang. Pudangi makadatannya kape palolong akong kena belang. Amma kotu. Napa makanya guru takali si dendreng, yang penting mujamaina nisapung Allah Ta'ala kemampuanmu. Nanti kalau kau diberikan syafaat. Yang penting mas sempajak ko. Napa makada guruta itimbang makapaitan ditimbang anu de. Ya kong kamu jamang kamu tajam. Ya ko de kamu jamang de renungan. Coba. Onrolomona atau pandrita Pak. Saya sering ceramahkan ini kalau masuk ke desa-desa. Onrolomona guruta. Ya ko angka tahu de na sampaja na sabadena pala baca na sampajange suri Pak Guru 5 baca. 5 na baca ta Pak Guru ngi. Nomor sidi Allahu Akbar. Nomor 2 Fatihah, nomor 3 syahada, nomor 4 salawat, nomor 5 bersalam. Ia itu wajib baca ku sampajang. Selain itu sunnah. Doib kita sunnah. Bacaan surah sunnah. Bacaan ruku sunnah. Bacaan toko boleh ruku sunnah. Yang wajibnya adalah rukunya bacaannya sunnah. Tokonge wajib bacaannya sunnah. Sujud wajib bacaannya sunnah. Tahiyya 2 mi wajib. Syahada mina salawat. Bersalam atau wajib. 5 mi baca wajib. Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Bersalam. Angka gak tahu aku baru dia apa lagi. Enggak kah?
Ia kongka tak suruh di mati bawang. Maka de guru tak, ia kode mu apa lagi rakana, sian rakalo ro sian rakana sarae, lo koma bere jama, ia na kampak imange kampak tono. Itu yang paling simpel. Daripada dia mu jamai, maka nasi di surah mu apa lah? Fatihah mi bawang, baca kedua, bacaan pertama wajib, bacaan kedua surahnya. Boleh diulang. Itu mazhab Syafi'i. Maka kalau mau sampai jalan Pak, dia tak boleh tahiyatul mubarak atau kelabani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Yang lain itu sunnah. Makanya degaga sampaja ngessa kodena salawat telo nabita. Degaga pak dong letu kupung Allah Ta'ala karena pintu langit tidak terbuka kodena salawat telo nabita. Degaga depu-depungan ni laudonga malaikat emak baraka narek kodena salawat telo nabita. Yana tu ampai yang penting si pulu kita ukanjae, si pulu ngi loma pengajian, namu matinro ki dena marigaga. Tama masigi makalinga pengajian matinro dena marigaga. Magai nasaba makadai malaikat. Ipo angka royanu. Lo sigaru tau mangkalinga carama tapi matinro mi makadai pung Allah Taala matinro oko tangana tau maseye jadi saya rahmati semuanya. Maka itu pandrite sukuru no koko di masigi matindro daripada ko tangana pabotoy. Begitulah lembutnya hati ulama dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dilempar di Taif. Nah turu malakul jabal, Muhammad, illa umuku pung Allah Ta'ala lawaka ya budu law rempa kamana ngerote maka Nabi tejolo. Ajak saya datang bukan untuk memusuhi dan membunuh. Ia kodeu lepasal langi anak na pamatu, ia kotannya anak na apona pa. Kalau tidak bisa nanti keturunan-keturunannya. Barakah na pak dongan na nabita tidak ada Kristen yang tinggal di Taif hari ini. Di Mesir ada Koptit. Ya. Makanya Taif selamat karena doanya Rasulullah. Bayangkan itu Pak. Yopui di nakapere bunuh Allahu Akbar. Wah ini jadi masalah. Ini karena tidak tahu hukum. Terakhir itu C di mana ini terakhir saya wasiatkan begini sebenarnya ia tuh salawat Pak saya dapat talaki salawat itu dari guru Taqiyah Sanusi Dahlan Sumatera. Saya belajar tasawuf itu hampir 20 tahun tapi tidak khatam karena saya tanya sama guru Tak ya komelo ka tembus untuk tasawuf berapa lama? Dia mengatakan minimal 40 tahun kau harus tinggal. Istilahnya itu standar minimal 40 tahun. Kenapa? Sebenarnya engkau tahu Pak, talu Tommy dia sudah tembus. Karena ilmu itu ada yang diijazahkan hanya untuk amalia, ada ijazah mursyid. Tapi saya tidak mau, karena itu berat. Kayaknya itu guru Tak saya pelajari betul ulama saya tempat itu. Kami tahu pesan guru Tak biasa senur. Maka daya komeko mak guru tasawufna lihat gurunya mursyid yang paling penting karena mursyid itu tidak dipilih tapi diangkat. Itu diangkat bukan karena ibadah tapi diangkat karena kedudukan di sisi Allah. Jadi jaluk mematom itu maka guru Tak ya komeko misang ini di luar konteks ya komeko misang maka ada guru pat tasawuf tonga telu ciri-cirina nomor si dia kong kagagami mu aku tanang atau kangi ati muakatai letu ya kode pa muaku tanangin na podaku berarti tau tembus ya tu. Yang kedua, acio ko masampajan ko monrina. Ya kode mu jenne masampajan nesang maka dede mu jenne berarti tembus ya tu. Itu. Jadi ada guru teh itu termasuk ke Halik Hasan itu tembus. Saya tidak berwudu baru pas di sab terakhir paling sudu. Pura mak biasa langsung makan deh. Nah jaluk santri na dua kau keluar berwudu sama itu yang baju putih keluar berwudu. Saya yang ditunjuk. Nasabah watung ke metode wak jene utama. Untuk tes bahwa apakah dia tembus atau tidak. Dan ternyata betul. Makanya menembus untuk mursyid itu berat. Yang banyak itu ya amalia. Ya guru Tasenor saya perhatikan itu saya hampir 2 tahun tinggal sama beliau saya perhatikan. Jaramo patau pandri tau runtuk perpada. Bahkan saya mengatakan belum ada yang saya dapatkan seperti itu. Guru Tak itu yang pura matinro sampai jam 9 itu setengah 10 dia sudah bangun.
Ya komoto itu tuh dah cinampak, kemudian dia sholat. Ia pernah aja komelo itama subuh. Dan amalia beliau itu berat kita ikuti. Nah sebab apa sangat meto. Ya ko joka ko maka aja tomu baca Allah. Ya ko maka aja biung baca Muhammad. Ya ko tuh dah ko. Ya ko manya pasu nyawamu baca Allah. Ya ko menggatang itamu baca Muhammad. Aja mu pasila pasangin sikirin apa sam. Itu rialahnya itu luar biasa. Kemudian dia pernah kata untuk pada hati-hati nah. Sandala na pole bolana, gang kami pala na masigi. Dia na pataru ita masigi. Ya na meta masigi, angka sandala na corona taro dan itu yang dia pakai masuk untuk simpan di depan pintu masjid baru masuk. Ya korewe matu pole masigi, na taro siro sandala na majulek ko pakarangan na masigi, ala si sandala ni saliwa. Siapa na tagur itu? Pak Kiai, mana nak kipasi sele-sele sandala? Karena cidi ni tapaki pole bola talo masigi. Aga jawabanna. Iya tanana masigi na timbuna na sumbangan tahu. Iya kumadak ke kepala na sandala aku dulu bertanggung jawab kanggo kelona pengalataan. Itu kehati-hatiannya beliau. Jadi oko kampota awo na masigi pangatak ne balo boleh. Nah jadi masalah. Guru teh itu hati-hati sekali. Tuh dan saya tidak pernah melihat kakinya beliau. Maka da ajena kotudang tidak pernah kelihatan kakinya itu. Itu kehati-hatian. Tapi barakah na beliau itu 100 hari melona mate na podame mena. Maka dia diudapi idul adha hiana as-sujuma umate diudapi mak juma. Ya komeko dapi wuju ko so kami si mulome. Ya ko juma dia mudapi itu. Dia sudah sampaikan itu 100 hari sebelum meninggal. Gitu. Jadi ang kami matutu to ibu karang agaga ko pangala taala karena kedekatannya. Ya. Itulah yang berwasiat aja nak mulai pateme ko WC na masigi aja lalu. Aja mulai pak jambang ko WC na masigi sapa ko bola monri lepang. Aja mulai pang. Magai WC masjid airnya itu sedekahnya orang. Anu na sumbangan teh. Listriknya masjid yang bayar. Ya ko lepa ko tuna lepa mo carepai masigi napa ko made. Kalau dalam fikih iman tasapi makruh hukumnya buang air kecil di masjid. Apa yang dilakukan supaya tidak makruh? Jenne ki jolok na pemade. Supaya melakukan sunnah. Itu solusinya dalam fikih. Jadi kalau pagi WC na masih jambang, ajene ki jolo na pemade supaya kita melakukan sunnah tidak melakukan makruh. Ya kau patah saupu jangan. Itu hati-hatinya Pak. Itu. Jadi maraji memang. Tapi aja na tahu lah jolo ya roh ya na pikir-pikir itu. Cukup pikir-pikir saja ini. Saya tidak usah ambil yang terlalu berat. Kecuali ada yang umur 40 ke atas memang itu kayak guru ta. Pak Imam itu luar biasa. Jadi memang di sini kita ada yang tembus. Saya punya khatam salawat begini. Coba kita bisa nukan, dengarkan saja. Mudah-mudahan saya bisa ijazahkan ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bacanya saya tidak jazahkan. Yang dijazahkan kenru ipalatu paringerangi. Allahu pungala ta'ala. Masolli pungala ta'ala ala pungala ta'ala mopa makadapi Muhammad nappa tapalette lakku nabita. Itu cara bersalawat. Biasa ini ko masalawaki baca bami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Padahal itu peringerange Allahu pungala ta'ala masolli pungala ta'ala ala pungala ta'ala ia patapalette ipulo ko pungala ta'ala lakku nabita makadapi Muhammad. Ia natu makada alengi onron na mutapue mupahade rei munrui makiring. Itu na masuk. Tapi aja no bahas mana cukup sampai di situ. Saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sudah di awal tadi. Oh, iya.